Halo guys, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat seru dan juga unik yang bercerita tentang seorang pria tua yang memutilasi korbannya sampai pada akhirnya korban tersebut menjadi seperti anjing laut yang sangat mengerikan. List my love and pardoned you. Oke, bagaimana kelanjutannya? Inilah film The Tux tahun 2014. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bersama temannya sedang melakukan sebuah podcast. Pria ini bernama Wallace, dan pada podcast tersebut mereka sedang mereaction sebuah video. Karena memang topik utama pada podcast ini adalah membahas tentang video-video unik dan juga viral. Dan terlihat video yang sedang mereka tonton menunjukkan bahwa seorang remaja sedang memegang katana. Namun naasnya kaki anak tersebut harus terpotong saat ia mencoba memainkan katana tersebut. Setelah menonton video tersebut, Wallace dan temannya bukannya prihatin, mereka malahan tertawa terbahak-bahak. Teman Wallace pun mengatakan bahwa ia kasihan kepada anak tersebut. Berbeda dengan Wallace, ia mengatakan bahwa anak itu harusnya bersyukur karena videonya ditonton oleh banyak orang. Dan Wallace juga berinisiatif untuk menemui anak tersebut agar bisa diwawancara. Years back now, it's Los Angeles. Damn right, Hockey. Singkat cerita, akhirnya si Wallace ini sudah sampai di alamat yang ia tuju. Namun ternyata sesampainya di sana, anak tersebut sudah meninggal. Keluarganya mengatakan bahwa anak itu bunuh diri karena tidak tahan dikatai oleh teman-temannya dan juga hidup dengan satu kaki. Karena kejadian itu, akhirnya Wallace ini kecewa. Dikarenakan Wallace ini sudah jauh-jauh terbang ke Kanada hanya untuk mewawancarai anak tersebut. Lalu Wallace pun menelpon temannya dan menceritakan kejadian tersebut. Wallace juga mengatakan bahwa seharusnya anak tersebut menunggu 2 hari saja agar bisa diwawancarai oleh Wallace. Kemudian Wallace pun pergi ke toilet. Dan saat di toilet, ia pun melihat sangat banyak poster yang tertempel di toilet tersebut. Mulai dari poster lowongan kerja, info-info terupdate, dan juga masih banyak yang lainnya. Lalu saat melihat-lihat, Wallace ini tidak sengaja membaca sesuatu. After all these many years, and after eons. Di kertas itu dijelaskan bahwa seorang pria memiliki cerita yang sangat menarik. Dan bahkan ia juga menulis nomor telepon dan juga tempat tinggalnya. Dan sepertinya Wallace ini penasaran sekaligus tertarik dengan tulisan tersebut. Dan Wallace berpikir jika memang cerita tersebut menarik, itu semua bisa menjadi obat kekecewaannya karena telah gagal mewawancarai anak yang menjadi tujuan awalnya datang ke Kanada tersebut. Alhasil pada akhirnya Wallace pun memutuskan untuk mendatangi kediaman pria itu. Wallace pun menyewa mobil dan juga mengikuti Google Maps seadanya. Karena dijelaskan butuh waktu sampai 2 jam agar Wallace ini bisa sampai ke tempat tujuannya. Singkat cerita, akhirnya Wallace pun sampai di tempat tujuannya. Hello? Well, actually, it's Howard. For the intimacy of Howard. Dan setelah masuk ke rumah, akhirnya si Wallace ini disambut oleh pria tua. Dan diketahui bahwa nama pria tua ini adalah Howard. Kemudian Howard pun bercerita kepada Wallace bahwa dulunya ia adalah seorang koki di kapal pemburu hiu. Namun sayangnya pada suatu hari saat berlayar, kapal mereka malah terombang-ambing dan menabrak batu es. Hingga pada akhirnya kapal yang mereka tumpangi pun terbalik dan juga tenggelam ke dasar laut. Dan saat kejadian itu, semua awak kapal pun tewas karena tenggelam. Namun secara ajaib Howard ini malah selamat dan juga tersadar di sebuah pulau. Dan Howard juga bercerita bahwa saat itu ia ditolong oleh seekor anjing laut atau walrus. Yeah. Two people. Saat asik bercerita, tiba-tiba si Wallace ini merasakan pusing. Dan benar saja, ternyata minuman yang sudah disiapkan Howard sudah dicampur dengan obat bius. Itu pun membuat Wallace akhirnya tidak sadarkan diri dan terkapar di lantai. All right. Seriously? This just feels gamey. Give me the.
Tiba-tiba saat sedang pingsan itu, Wallace pun bermimpi tentang kenangan bersama pacarnya. Pacar Wallace ini bernama Ellie, dan ia juga mengingatkan kepada Wallace untuk tidak terbang ke Kanada. Little dickhole who used to make bad aims. Singkat cerita, akhirnya Wallace pun sadar dari pingsannya, dan saat terbangun, ia berada di sebuah ruangan. Dan Wallace ini juga saat itu duduk di sebuah kursi roda. Kemudian Howard yang ada di sana pun menyapa Wallace. Howard menjelaskan bahwa semalaman si Wallace ini tidak sadarkan diri, dan sepertinya si Wallace ini disengat oleh seekor laba-laba, sehingga membuat kakinya pun bengkak seperti kaki gajah. There with that injection, you see that? Beberapa saat kemudian, Wallace ini merasa ada hal yang aneh karena ia tidak bisa merasakan kakinya. Dan oleh karena itu, akhirnya Wallace pun memutuskan untuk membuka selimut yang menutupi kakinya. Dan saat dibuka, Wallace sangat dikejutkan karena kaki kirinya kini sudah tidak ada. Best if you recuperate. Di sini Howard menjelaskan bahwa kaki Wallace memang harus diamputasi, dikarenakan sudah digigit oleh laba-laba yang ia jelaskan sebelumnya. Talk to him and I can ask. Well, say, doc. Dan saat malam hari tiba, terlihat bahwa mereka sedang makan malam. Namun di sini Wallace tidak bisa melakukan apa-apa karena semua tubuhnya tidak bisa digerakkan. Itu semua efek dari obat bius yang sudah disuntikan oleh Howard. Dan yang bisa dilakukan Wallace saat ini hanyalah berteriak. Kemudian kita sangat dikejutkan saat melihat Howard. Pasti kalian juga mengira bahwa Howard ini adalah pria tua yang lumpuh karena ia duduk di kursi roda. Namun pada kenyataannya Howard ini ternyata bisa berdiri dan juga ia menghampiri Wallace untuk menamparnya. Dan Howard juga mengatakan bahwa ia akan melakukan eksperimen terhadap tubuh Wallace. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ellie yang sedang sangat khawatir kepada Wallace karena pacarnya ini sudah 3 hari menghilang tanpa kabar. Dan melihat Ellie yang sedih, akhirnya Teddy pun menghiburnya. Sampai-sampai si Ellie ini mengira bahwa Wallace menghilang karena ia telah berselingkuh. Kemudian Wallace yang sedang tertidur pun terbangun karena mendengar deringan dari teleponnya. Namun sayangnya saat Wallace mencoba mengangkat, panggilan tersebut sudah dihentikan. Kemudian Wallace pun mencoba menelpon balik pacarnya itu. Namun si Ellie tidak menjawab panggilan dari Wallace. Dan pada akhirnya Wallace pun mengirim pesan suara kepada Ellie untuk meminta bantuan. Bahkan si Wallace ini juga sempat menelpon Teddy. Dan Teddy sendiri sebenarnya melihat panggilan tersebut, namun ia mengabaikannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa si Teddy ini memang berniat untuk merebut pacarnya Wallace yaitu Ellie. Sungguh malang nasib si Wallace ini. Karena di saat nyawanya sedang terancam, pacarnya malah berselingkuh dengan teman akrabnya sendiri. Lalu tiba-tiba Howard muncul dari belakang dan memukul Wallace hingga tidak sadarkan diri. Lalu pada keesokan harinya, Ellie ini baru sadar bahwa banyak panggilan tak terjawab dari Wallace dan juga ia mendengarkan voice note dari Wallace. Karena khawatir dengan hal itu, akhirnya dia mengajak Teddy untuk menyusul Wallace ke Kanada. Singkat cerita, di kediaman Howard, akhirnya Wallace pun dioperasi oleh Howard. Tubuh Wallace akan dijadikan seperti seekor walrus dengan kulit manusia yang sudah ia rancang sedemikian rupa. The government are reclassifying you. And so for the next 5. Sampai-sampai si Wallace ini dibuatkan sepasang taring yang terbuat dari tulang kakinya. Singkat cerita, akhirnya Howard sudah mencapai tujuannya. Dan kita juga bisa melihat bahwa saat ini Wallace sudah menjadi seekor walrus seutuhnya. Kemudian setelah itu Howard melatih Wallace agar ia terbiasa dengan tubuh barunya. First to me and to swim. Kemudian Wallace pun dipaksa untuk masuk ke dalam kolam. Namun di sana Wallace tidak bisa bertahan hingga akhirnya ia pun tenggelam. Saat berada di dalam kolam, Wallace sangat dikejutkan saat melihat pemandangan yang ada di dalam sana.
karena kan sangat banyak bangkai manusia walrus seperti dirinya. Di sisi lain, Ellie dan juga Teddy masih melakukan pencarian terhadap Wallace. Mereka bertanya kepada tempat sewaan mobil dan juga kantor polisi, berharap bisa mendapatkan petunjuk. That doesn't sound like monkey shines. Dan kemudian polisi tersebut memberikan nomor seorang detektif. Karena diketahui bahwa detektif tersebut sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai sudah selama 10 tahun. Dan polisi itu juga menjelaskan bahwa korban yang mereka temui selalu tidak memiliki kaki karena sudah diamputasi. Selain itu juga tangannya dijahit ke badan dan juga terdapat sepasang taring di mulutnya. Dan polisi itu juga mengatakan bahwa kali ini ia siap untuk membantu Ellie dan juga Teddy agar bisa menemukan Wallace. Karena jika benar Wallace ini adalah korban, maka Wallace ini adalah korban yang ke-24. I'm so very... Lalu kita berpindah lagi memperlihatkan Howard dan juga Wallace yang kini sudah menjadi seekor walrus. Dan Howard juga menceritakan bahwa saat ia terdampar, ia terpaksa membunuh dan juga memakan daging anjing laut yang sudah menolongnya. Dan oleh karena itu, Howard ini tidak henti-hentinya merasa bersalah. Dan itu jugalah alasan mengapa ia melakukan eksperimen ini, agar bisa membangkitkan walrus itu kembali. The mackerel. Di sisi lain, Ellie, Teddy, dan juga detektif masih melakukan pencarian. Dan mereka pun mengunjungi sebuah minimarket yang pernah dikunjungi oleh Wallace sebelumnya. Dan saat mereka bertanya, untungnya kasir-kasir tersebut masih mengingat Wallace. Dan berbekal informasi dari kasir tersebut, akhirnya mereka melanjutkan pencarian. Kemudian setelah melanjutkan pencarian, akhirnya mereka menemukan mobil sewaan dari Wallace yang sudah tenggelam di sebuah danau. Dan karena detektif ini sudah yakin bahwa Wallace ini sudah menjadi korban, detektif ini pun memberikan Teddy dan juga Ellie sebuah senjata karena mengingat musuh mereka adalah seorang psikopat. Berpindah lagi kepada Howard dan juga Wallace. Terlihat bahwa Howard ini sudah memakai kostum anjing laut. Kemudian ia pun mengajak Wallace untuk bertarung layaknya anjing laut. Kemudian suara teriakan itu terdengar oleh Ellie dan yang lainnya. Lalu mereka pun bergegas mencari sumber suara tersebut. On the rock. And if you live... Sedangkan Howard dan juga Wallace masih melanjutkan pertarungannya. Kemudian si Wallace ini berhasil melukai Howard tepat di kakinya. Kemudian ia juga berhasil menusuk dada Pak Tua itu dengan taring walrusnya. Dan pada akhirnya Wallace pun berhasil mengalahkan Howard. Dan di ujung kematiannya Pak Tua ini merasa lega. Karena ia beranggapan bahwa dendam Mr. Tas kepada dirinya sudah terbalaskan. Singkat cerita, Ellie dan juga yang lain sudah sampai di sumber suara. Tentunya di sini Ellie sangat syok melihat pacarnya sudah berubah sedemikian rupa. Dan bahkan detektif ini ingin membunuh Wallace dengan cara menembaknya. Namun Ellie menghentikan hal itu. Lalu kita berpindah 1 tahun kemudian setelah kejadian itu. Terlihat di situ bahwa Ellie dan Teddy mengunjungi sebuah kebun binatang tua yang sudah tidak terurus. Dan ternyata Wallace yang dulunya dibiarkan hidup sekarang menetap di sana. Dan Ellie pun mengenang kembali masa-masa indahnya bersama Wallace. Dan untuk yang terakhir kalinya, Ellie pun mengatakan bahwa ia sangat mencintai Wallace dan kemudian memberikan Wallace makanan ikan mentah. Dan setelah itu, Ellie dan Teddy pun pergi meninggalkan Wallace sendirian. Wallace yang kesepian pun kini sudah tidak berdaya. Ia hanya bisa mengeluarkan air mata dan juga erangan walrusnya. Lalu film pun selesai. Oke guys, mungkin segitu aja alur cerita film kali ini. Gimana menurut kalian alur cerita filmnya? Jujur untuk saya sendiri awalnya menyukai alur cerita film setelah menonton film Walrus ini. Oke, segitu aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk tetap bantu like, comment, share, dan juga subscribe channel ini agar lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. See you the next video and bye-bye.